Hello kelas 12, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib bersama Miss Febri. Oke, jadi hari ini kita akan masuk bab baru, bab yang kedua tentang statistika. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Jadi kita akan banyak bicara tentang data ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Nah, jadi distribusi frekuensi apa? Itu adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Nah, jadi ada beberapa istilah penting ya dalam distribusi frekuensi ini, yaitu batas kelas, nilai tengah kelas, kemudian nilai batas kelas ya kan, atau nilai tepi kelas, kemudian frekuensi kumulatif. Oke ya. Nah, untuk distribusi frekuensi ini sendiri ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama, kita mengumpulkan dulu datanya pastinya ya kan. Kemudian data-data tersebut kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian kita membuat kategori kelas ya. Kategori kelas itu kita akan mencari berapa jumlah kelas yang akan kita susun, yang akan kita buat. Jadi K itu adalah jumlah kelas dengan K adalah 1 ditambah 3,322 dikali log N. N adalah jumlah data, banyak data. Ya, setelah itu kita membuat interval kelas. Interval kelas itu caranya kita peroleh dari nilai tertinggi, nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi jumlah kelas. Dan yang terakhir kita lakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Oke ya. Nah, jadi nanti kalau mencari nilai tengah kelas, nah nilai tengah kelas ya pastinya ada di tengah-tengah kan. Caranya kalau misalnya datanya cuma 1 sampai 5, oke, 1 sampai 5 berarti di tengah-tengah 3. Nah, tapi kalau datanya seperti ini banyaknya enggak ya juga caranya seperti itu kan. Jadi kamu jumlahkan batas atas dengan batas bawah dibagi 2. Ini ya. Ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Nah, oke, supaya paham ya, langsung saja kita membahas contoh soalnya. Oke ya. Diketahui nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini dia datanya. Pertanyaannya, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Oke, jadi pertama-tama kita harus urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi kita peroleh di sini, dia dimulai dari 25 dan yang tertinggi adalah 94. Ini hasil yang sudah diurutkan ya, Nak. Nah, berarti kan kita peroleh di sini rentangannya adalah data tertinggi kurang data terkecil, ya kan. Yang terbesar nilainya dikurangi nilai yang terkecil, 94 kurang 25 adalah 69. Oke ya. Kemudian seterusnya kita butuh apa? Kita mau hitung jumlah kelasnya. Ya, jumlah kelas yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya tadi berapa? Banyak datanya itu ada 65 ya. Jadi log 65 itu nilainya 1,8192, kamu kali 3,3, kemudian ditambah 1, hasilnya 6,98. Sehingga ketika kita bulatkan, dia menjadi hasilnya adalah sama dengan 7. Oke ya. Nah, kemudian kita akan hitung panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya itu tadi gimana? Kita peroleh kan tadi ini ya, rentangannya itu adalah 69, kemudian jumlah kelasnya adalah 7. Sehingga panjang kelasnya rentangan dibagi 7 sama dengan 69 dibagi 7 yaitu 9,8 ya. 69 bagi 7 kan 9,8, kamu bulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelasnya 10. Maksudnya panjang kelasnya 10 gimana, Miss? Nah, ini dia. Jadi kan dia dimulai dari 25, berarti nanti ada 10 dia, Nak. Berarti kan kalau kamu manual 25, 26, 27 gitu ya kan. Nah, jadi simpelnya gini, 25 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 34. Kenapa 10 dikurang 1? Karena kan tadi panjang kelasnya 10. Ini satu datanya itu ini dia si kawan ini nih ya. Jadi berarti kan ini udah 1, butuh 9 lagi kan. Nah, berarti 25 tambah 9 hasilnya 34. Setelah 34 berapa? 35. Tambahkan lagi 9. Berarti 25 sampai 44. Setelah 44 berapa? 45 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu panjang kelasnya, kita tahu banyak kelasnya, akhirnya kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke ya. Nah, ini dia tabel distribusi frekuensi nilai statistik untuk data 65 mahasiswa tadi ya. Nah, berarti kan tadi kita sudah tahu panjang kelasnya itu adalah 10. Ya, dimulai dari 25 sampai 34. Ini kelas pertama, kelas kedua, dan kelas berikutnya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah punya nih anak interval kelasnya. Terus kamu lihatlah tadi data kita yang sudah kita urutkan. Lihat 25 sampai 34 itu ada berapa kali muncul, frekuensinya ada berapa? Ada 6. Lanjutkan lagi. Ya, jadi di sini butuh ketelitian ya, Nak.
Nah, jadi kita peroleh nantinya kalau kamu hasilnya tidak silap, itu frekuensinya akan sama dengan banyak datanya, yaitu 65. Nah, jadi seperti inilah tabel distribusi frekuensi nilai statistik. Oke, nah sekarang giliran kamu ya. Coba perhatikan, Miss berikan data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan ya, yang diukur sampai sentimeter, jadi satuannya sentimeter terdekat. Jadi ini datanya, ada 40 siswa. Jadi pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Oke, itu untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.